Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk rekan-rekan semuanya. Di sini jelas sudah ada trafo kotak dan SMPS. Jadi pada video saya yang merakit SMPS dengan step up, itu ada yang bertanya, bisa nggak kalau pakai trafo? Nah, pertanyaan itu saya jawab pada video ini, dan tentu saya jawab dari kacamata orang awam ya. Karena saya sendiri juga masih belajar untuk komponen elektronik, jadi bukan bermaksud untuk menggurui, tidak ada maksud sama sekali untuk menggurui, tapi saya hanya berbagi pengetahuan yang saya punya. Jadi kalau memang nantinya ada kesalahan, mohon dikoreksi. Ya, jadi kalau untuk merangkai trafo dan SMPS untuk digunakan ke step up atau step down, itu dua-duanya bisa. Tapi yang jadi perhatian adalah yang pertama, ketika menggunakan trafo, tentu butuh komponen tambahan, terutama untuk trafo CT seperti ini ya. Nah, ini butuh komponen tambahan berupa dioda untuk menyearahkan arusnya dan elko. Minimal ada dua ini. Jadi setelah ada komponen dioda dan elko untuk menyearahkan arusnya, nanti ada positif dan negatif, nah itu baru masuk ke input step up atau step down yang akan digunakan. Terus kalau untuk yang kedua, masalah tempat perakitan. Nah, tempat perakitan kemarin saya kan pakai SMPS, cukup pakai box aja gitu, box plastik gitu. Nah, kalau untuk trafo, nah itu dipertimbangkan lagi kalau ukuran trafonya sudah mulai besar. Karena kalau untuk trafo 1 ampere, 2 ampere masih bisa lah pakai box plastik gitu. Dibaut dari bawah masih bisa, masih kuat karena trafonya juga masih ringan. Tapi kalau udah mulai 5 ampere, ini udah berat. Jadi kalau rangkaian trafo ini biasanya sudah ada yang jual boxnya juga. Box besi itu sudah ada yang jual untuk merakit trafo. Jadi kalau pakai SMPS dia untuk box perakitan lebih mudah, lebih gampang. Terus nempelnya juga lebih gampang ya. Kayak kemarin saya pakai lem lilin saja nempel. Karena dari segi bobot memang lebih ringan untuk SMPS lebih ringan dibandingkan dengan trafo. Sebagai perbandingan, ini saya tunjukkan, ini saya punya trafo kotak 5 ampere dan SMPS ini 7 ampere. Kita bandingkan beratnya ya. Nah, ini trafonya dulu, beratnya sekitar 1.200 gram. Ya anggap aja 1,3 kilo. 1,3 kilo untuk trafo 5 ampere ini. Dan kalau untuk SMPS yang 7 ampere hanya 150 gram. Hampir 10 kali lipatnya untuk beratnya. Dengan ampere yang lebih besar pada SMPS. Nah, untuk trafo yang ini aja udah 1,2 kilo. Mungkin kalau yang 7 ampere, 10 ampere udah mendekati 5 kiloan mungkin ya. Kalau yang 10 ampere. Nah, jadi dia lebih berat. Jadi untuk tempat perakitan itu harus jadi lebih perhatian pada trafo ini karena bobotnya ya. Nah, selanjutnya untuk komponen pendukungnya. Tadi kan saya bilang kalau pakai trafo kotak minimal ada pakai dioda untuk penyarah arus dan elko. Ya tentu ukuran dioda dan elko disesuaikan dengan kebutuhan yang akan kita pakai dari trafo itu sendiri. Kalau dioda macam-macam ya. Bisa kita rakit dioda yang 2 buah aja, kayak yang video saya waktu merangkai trafo 2 ampere itu hanya menggunakan 2 buah dioda dan 1 elko. Bisa juga dirakit dioda bridge seperti ini,
Dioda hybrid juga macam-macam. Ada model kita rakit sendiri, ada model meja seperti ini, atau model sisir seperti ini. Dan ampernya tentu disesuaikan dengan trafonya. Nah, itu kan ringkas, komponennya sedikit. Jadi ketika ada kerusakan pada trafo kotak ini, ketika kita menggunakan trafo kotak ini, itu tentu lebih mudah untuk mengenali kerusakannya di mana. Jadi misal kita lihat kasat mata aja, misal trafonya elko-nya yang kembung atau meledak, itu kan bisa langsung kita ganti, ya udah elko aja gitu. Kalau sini elko-nya masih bagus, kita lihat kayak diodanya terlalu panas atau enggak, perlu diganti yang lebih tinggi enggak nilainya. Atau biasanya kalau pada trafo itu yang short atau putus itu biasanya di lilitan primer. Nah, itu juga lebih mudah lah untuk membenahinya gitu. Hanya lilitan primer kita cari mana yang putus, nah udah sambung. Sesimpel itu ketika ingin menggunakan trafo kotak ini. Dan ketika menggunakan SMPS, ini komponennya kan sebanyak ini. Kecil-kecil, penyearahnya banyak, ada trafo, ada elko, ada MOSFET, banyak lah pokoknya. Nah, ini bagi rekan-rekan yang memiliki kemampuan elektronika untuk menganalisis jalur seperti ini, tentu bukan masalah. Tapi ketika orang awam seperti saya menemukan kerusakan pada SMPS, mungkin lebih milih mengganti SMPS-nya daripada mencari komponen yang rusak untuk diganti. Nah, itu yang ini harus juga jadi pertimbangan dengan bobot yang ringan, ampere yang besar, tapi komponennya kompleks karena banyak banget komponen elektronik yang kecil-kecil. Misal ada rusak satu saja, untuk resistornya misal gosong gitu, kebakar. Nah, ini kan kemungkinan besar semuanya nggak fungsi gitu. Jadi kalau mau kita yang awam mau menggunakan multitester pun kadang masih bingung. Ini inputnya dari mana, outputnya kemana gitu kan. Nggak tahu. Jadi untuk pembenahan SMPS itu lebih rumit karena butuh ilmu yang lebih juga ketimbang untuk membenahi trafo kotak ini. Itu dari segi komponen. Selanjutnya dari segi harga. Kalau harga tentu SMPS lebih unggul karena dia untuk SMPS harganya lebih murah. Kalau trafo ya jelas lebih mahal. Nah, gambarannya seperti ini. Ini trafo 5 ampere, saya beli sekitar 50 atau 60 ribu gitu. Ya sekitar 60 ribu, katakanlah 60 ribu. SMPS ini kapasitas 7 ampere, saya beli hanya dengan harga 50 ribu. Lebih murah dan kapasitas ampernya nilai ampernya lebih besar SMPS yang 50.000 ini timbang trafo. Itu baru trafonya saja yang harga 60.000. Belum kita untuk membeli dioda dan elko yang nilainya tentu disesuaikan dengan trafo yang akan kita gunakan. Jadi masih ada tambahan biaya lagi mungkin sekitar ya 10 atau 20.000 tergantung nilai elko dan diodanya ya. Nah, jadi ini 50.000 sudah, tinggal rakit, tinggal pasang. Nah, untuk trafo kita masih butuh komponen lagi, membeli komponen lagi gitu, komponen pendukungnya. Nah, jadi itu 3 poin utama ketika perbedaan menggunakan trafo dan SMPS. Jadi kesimpulannya bisa ketika trafo ataupun SMPS digunakan untuk step up maupun step down bisa. Tinggal kalau trafo membutuhkan komponen seperti dioda dan elko yang videonya juga sudah ada, dan SMPS bisa langsung kita pasang ke step up dan step down. Karena SMPS biasanya non CT ya.
Walau ada yang CT juga, tapi kebanyakan SMPS yang CT gitu. Yang non CT. Jadi lebih mudah, tinggal pasang aja ke input dari step up maupun step down-nya. Terus yang kedua tadi masalah tempat perakitan juga jadi perhatian ya, supaya tempatnya itu tidak mudah rusak ketika dibebani oleh trafo yang berat. Baik, saya rasa cukup sekian. Semoga video ini penjelasan yang ala kadarnya dapat memberi manfaat bagi rekan-rekan dan dapat pahami serta yang bertanya dapat mendapat jawaban. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara mensubscribe, like, dan komen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.